سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أما بعد. Berjamaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu sebelum doa kita baca, perlu saya sampaikan bahwasanya Majelis Ta'lim Bahrul Maghfirah yang lama dulu sudah keliling-keliling di kota Malang, Semalang Raya, bahkan sudah se-Jawa Timur, sekarang dimulai lagi agar pondok pesantren ini lebih banyak manfaatnya dan untuk mendidik anak-anak kita yang biasanya anak pondok itu hanya tinggal di pondok, maka sekarang berdakwah untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti anak-anak kelak kalau sudah dewasa menjadi orang yang alim, menjadi orang yang berilmu manfaat di dunia wa dunia wal akhirah, dan bisa membantu sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya aturkan bahwasanya nanti juga mohon diingatkan bahwasanya Majelis Taklim Bahrul Maghfirah itu belajar memanfaatkan waktu yang tepat, tidak boleh molor-molor, karena saya kepingin yang namanya waktu ini kasoif seperti pedang, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sudah menjadi pedoman kita, Majelis Taklim itu dimulai pengajiannya 7:30, paling lambat itu selesai 9:30. Sekarang jam 5:05. Maka biasakan kalau sudah 9:30 itu sudah harus selesai, berhenti. Enggak boleh molor. Kasihan besok yang kerja, kasihan besok yang ada kegiatan, dan banyak sampai pengajian-pengajian yang larut malam. Akhirnya subuh ini tangi jam 6 jam itu. Jadi panjenengan tidak boleh yang namanya memanjangkan pengajian-pengajian yang akhirnya nanti dijadikan peluang setan untuk mengganggu hati kita. Capek kemalaman, besok subuh bangunnya terlambat, dan kadang-kadang tidak sholat subuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi biasakan 9:30 itu selesai. Yang kedua, Majelis Taklim Bahrul Maghfirah itu punya misi jangan sampai orang Islam pernah ninggal sholat. Kenapa waktu 9:30 harus selesai? Biar bisa tidur enak, besok sholat subuhnya itu pas. Jadi sholat subuh ini salah satu misi Bahrul Maghfirah untuk mengingatkan sampean. Jangan pernah ninggal sholat. La tatrukis sholat. Jangan pernah ninggalkan sholat. Kalau orang ninggal sholat, maka ada yang namanya jazab, balasan dari Allah, siksaan dari Allah, siksaan di dunia, siksaan di alam kubur, siksaan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang mau menjalankan apa saja, kalau meninggalkan sholat, apalagi sudah membiasakan dia berani meninggalkan sholat, maka amal ibadah semuanya habita amalu, lebur, hancur, tidak ada gunanya. Di sini sebenarnya Majelis Taklim mengingatkan, ojo sampai nanti tinggal sholat. Jangan pernah anak-anak kita meremehkan sholat. Jangan pernah keluarga kita ada yang tidak sholat tinggal di rumah kita. Berapa banyak orang Islam di Indonesia yang mayoritas, berapa banyak yang menjaga sholat, berapa banyak yang menjalankan sholat, berapa banyak yang mendirikan sholat? Sedikit sekali. Belum ada yang namanya sholat bisa menjaganya mulai subuh sampai isya. Padahal kita telepon kepada Allah harus 2 subuh, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Sampai telepon ke teman sampean, sampai bolong aja subuhnya, langsung teken 4, 4, 3, 4, sambung mboten? Tidak sambung. Begitu juga dengan Allah. Sampai harus tepat waktu, sampai harus berjamaah. Sholat dulu ditata, jangan pernah ninggal sholat, jangan pernah menyepelekan sholat. Sampean boleh belajar ilmu apa saja, tapi modal sampean itu adalah mi'raj, ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Aqimis sholat, dirikan sholat. Ini yang nomor 2. Jadi jangan pernah ninggal sholat, ibu, pak, anak-anak sampean mau 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, sampean cewek. Pokoknya jangan pernah ninggal sholat. Kalau bapak ini ninggal sholat, ya repot sudah.
Di sini pentingnya sholat dulu. Yang ketiga, sampai pengajian majelis taklim Bahrul Maghfirah. Sampean kalau ngaji di sini, apa yang diaturkan Habib Abdullah Ba'bud itu dipraktekkan. Salah satu prakteknya, sampean sudah ngaji zikir sholawat, besok atau nanti setelah pulang, sampean harus bisa membantu sesama sampean. Wallahu fi auni abdihi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Adapun Allah akan menolong sampean semuanya selagi sampean mau menolong yang namanya teman-teman sampean. Maka pengajian di Munul ini salah satu fungsinya Majelis Taklim Bahrul Maghfirah, coba sampean bantu. Kalau ada di sekitar ini ada anak-anak yang gak sekolah, gampangkan menjadi anak yang alim, anak yang punya ilmu. Gampangkan menjadi anak yang soleh, yang itu deposito terbesar sampean. Bagaimana caranya gampangkan, Gus? Sampean kalau ada anak di sekitar RW ini, lurah ini yang nggak punya, nggak bisa sekolah, nggak bisa yang namanya mondok, silahkan sampean hubungi pengurus Majelis Taklim Bahrul Maghfirah. Biar Bahrul Maghfirah nggak ngaji tok, tapi ikut ngurusin yang namanya masyarakat yang belum beruntung, yang belum mampu untuk menjadi orang alim karena dia nggak punya duit. Mungkin nggak paham, orang tuanya nggak ngerti. Silakan sampai daftar atau sampai beritahukan kepada yang namanya pengurus Majelis Taklim Bahrul Maghfirah. Ini loh, anak SD, SMP nggak punya duit, orang tuanya miskin, orang tuanya duafa, nggak bisa sekolah. Bagaimana menjadi orang alim mau nggak sekolah? Bagaimana menjadi orang yang soleh mau dia nggak mondok? Maka nanti dibantu sama Majelis Taklim Bahrul Maghfirah, nanti dibantu gimana bisa sekolah. Syukur kalau mau di pondoknya Gus, ya mau sekolah, mau pondok gratis, mau sekolah TK, SD, SMP, SMA, semuanya gratis. Sampai cari anak-anak di daerah sini yang fakir miskin duafa, jangan menjadi orang bodoh, jangan menjadi orang yang tidak ngerti ilmu. Karena al-ilmu nur, ilmu inilah yang menjadikan penerang kita. Jadi panjenengan Bapak Ibu sekalian, setelah ngaji, sampai keliling-keliling nang RT, nang tonggo-tonggo, sampai cari orang-orang yang nggak mampu, anak-anak yang nggak mampu, sampai catat alamatnya, sampai foto, sing jenenge omahe, sampai jaluki KTP ini, sampai Majelis Taklim setelah ngaji, sampai seperti itu. Ini fadilahnya besar, manfaatnya gede. Sampai pareno pengurus Majelis Taklim Bahrul Maghfirah nanti ditindaklanjuti. Kalau sampai mengarang-arang yang namanya pemerintah itu besar dan berat kerjaannya, yang diurusin lebih banyak. Maka tokoh-tokoh kiai-kiai Majelis Taklim ini fungsinya, dan tidak ada birokrasi. Sampai bisa langsung bantu, sampai bisa punya beras, bantu beras kepada mereka. Anak gak sekolah, sampai bantu sekolahkan, sampai bayari tiap bulan, tiap yang namanya semester. Nah, ini namanya aplikasi Majelis Taklim. Prakteknya Majelis Taklim, amalnya Majelis Taklim. Biar tidak kita ini cuman seperti ini aja. Besok sampai sudah harus mencari. Lumayan seminggu dapat satu anak fakir miskin, laporkan ke sini. Nanti saya bisa bantu ngurusin. Ini untuk anak-anak yang tidak sekolah, yang tidak mondok. Tidak ada alasan. Selama sampai matur kepada Majelis Taklim Bahrul Maghfirah, sampai akan dibantu. Karena Gus nggak mau ada orang Islam uripe stres, uripe susah, uripe yang namanya gak karu-karuan, sampai yang namanya menjadi sampah masyarakat, pegawai maksiat. Saya tidak mau. Itu orang Islam. Islam itu adalah ad-dinus sa'adah, agama yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Kenapa kita memeluk agama Islam tidak bahagia? Berarti panjenengan tidak punya ilmunya tentang Islam. Berarti Islam itu turunan lek bongsone wong turun norok melokan. Yang terakhir, kalau sampean ikut ngaji Majelis Taklim Bahrul Maghfirah, kalau misalnya di sekitar sampean itu sampai ada orang yang tua, duafa, kemudian nggak bisa makan, nggak bisa minum, sudah nggak kerja, jangan biarkan. Sampai catat di sekitar sampean, walaupun sudah ada RT, ada RW, bantu. Kasihan RT RW lurah itu kerjaannya banyak. Maka Majelis Taklim yang punya santri segini banyak, kalau setiap hari dapat satu, ini sudah berapa kalau santri satu dapat satu?
satu dapat satu, kemudian dicatat, fotokopinya diberikan ke kita. Nanti saya akan bisa aturkan kepada pemerintah, saya aturkan kepada yang namanya pemerintah pusat. Bagaimana yang namanya di pondok ini masih ada yang namanya orang nggak makan, nggak minum, misalnya rumahnya nggak layak. Kemudian yang namanya di sini ada anak-anak yang nakal-nakal. Kenapa nakal? Karena nggak punya ilmu. Kenapa nggak punya ilmu? Karena nggak punya duit. Sekolah mahal, pondok mahal. Nah, ini pentingnya majelis taklim. Faham Ibu? Faham Pak? Ini biar sampean belajar yurut tiba tuku. Sampean atur, sing rapi, tertib waktu-waktu sampean. Jangan sampai waktu ini lepas kita nggak mendapatkan manfaatnya waktu. Mudah-mudahan kita mengikuti pengajian ini, Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang kita kerjakan, dan kita menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi pengikut Rasulullah, dan kita bisa meniru kelakuan Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti biasa, kita mau menutup doa, kita baca salawat dan salam dulu pada Rasulullah dengan berdiri. Sallallahu alaihi